Dalam Negeri sangat disayangkan kenapa harus sampai mengeluarkan tertulis yang akhirnya itu membuat gaduh. Maka saya menyikapi bahwasanya saya tegaskan berulang kali, selama saya masih bupati dan Pak Sukir sebagai wakil bupati, kami tidak akan berikan ruang sejengkal pun kepada kelompok-kelompok intoleran, kepada kelompok-kelompok yang anti toleransi. Ini sudah jelas. Kembali ke persoalan ini, kebetulan saya dengan Bapak Antonius dan beberapa teman semuanya hari ini hadir di sini. Saya sudah bisa mendengarkan tadi dari Pak Kades dan jajarannya. Kemudian sudah kami tampung. Kemudian kita juga mendengarkan dari pihak gereja. Memang sebenarnya yang membuat kadang-kadang polemik adalah berkaitan dengan SK bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Itu yang kadang-kadang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang memang kelompok-kelompok intoleran. Betul nggak Pak Antonius? Sebenarnya masalah beribadah ini sudah jelas di konstitusi. Betul. Di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Jangankan agama, kepercayaan saja itu dilindungi oleh konstitusi. Pak Antonius, betul nggak? Betul, Pak. Kemudian juga dijamin tentang peribadatan. Bahwasanya negara menjamin kepada setiap umat untuk melakukan peribadatannya secara tenang, tentram, dan damai. Nah, kalau sekarang ingin beribadah tenang, tentram, damai, tentunya harus di rumah ibadah. Ini yang mesti saya luruskan. Makanya saya akan ambil suatu kebijakan bersama Pak Wabub. Pertama, kami mohon kepada Pak Kades untuk segera melakukan konsolidasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penolakan itu sebaiknya tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Dan kemudian saya bersama Pak Kapolres, Forkopimda yang lainnya, Pak Wabub, teman-teman DPRD akan mengawal. Akan mengawal ini supaya bisa berjalan pembangunannya. Kemudian saya minta tolong Pak Antonius tetap harus dipenuhi persyaratan-persyaratan yang diamanatkan oleh surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Nanti Pak Kades tolong dibantu beliau untuk terpenuhinya itu. Saya yakin bisa kok, bisa. Dan itu saya yakin hanya segelintir orang. Percayalah, segelintir orang yang sebenarnya surat ini tidak harus keluar kemana-mana, tapi ada oknum yang sudah memviralkan. Tapi sekali lagi, saya bersama Pak Wabub, Forkopimda, teman-teman DPRD akan mengawal supaya ini pembangunan tetap harus berjalan sesuai rencana. Karena ada 1.000 lebih umat Katolik yang sekarang ada di Desa Kapur ini yang beribadah berpindah-pindah karena memang tidak ada tempat. Itu yang saya tangkap. Nah, dengan saya hadir ke sini, semua agenda saya batalin. Saya geser. Menurut saya ini hal yang lebih penting dari segalanya. Karena saya membangun daerah ini yang paling utama adalah persatuan dan kesatuan. Percuma APBD-nya besar, banyak uangnya, programnya banyak, kalau rakyatnya tidak bersatu. Saya minta tolong kepada tokoh-tokoh Katolik, tokoh-tokoh Muslim yang sekarang hadir, bantu kami. Sampaikan kepada masyarakat, serahkan kepada pemerintah, kepada Forkopimda, Pak Polisi, semuanya, teman-teman DPRD untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan saya minta nanti akan berkunjung juga kepada RT-RT untuk saya berikan pemahaman. Pak Kades juga harus membantu saya. Untuk apa? Untuk kebaikan bangsa. Untuk kebaikan bangsa, tidak untuk siapa-siapa. Ini pernyataan resmi dari saya dan minta tolong ini statement saya juga tolong diviralkan supaya cepat clear ya, cepat clear. Mungkin ini ada pertanyaan. Ada Cukup. Pak. Ya. Pak, kita minta RT yang 9 orang tadi itu oknumnya itu diganti Pak, karena itu bahaya itu Pak. Kami dari daerah monitor Pak, kami dari Tariu, Borneo, Bagi Rajang, pasukan daerah monitor Pak. Ini jangan sampai menjadi celah untuk oknum atau orang pihak ketiga
itu jadi tidak baik. Ya. Nah, Ya nanti kita, ini mohon saya maaf. tampung dulu ya Bang. Yang kedua ini Pak, saya ini di kompleks sebelah. Ini ada oknum-oknum di sini, saya tidak tahu seperti apa. Masjid itu berdiri seperti apa, dengan toanya seperti apa. Kami tidak pernah melakukan apa-apa. Ini orang beli loh Pak, kami patungan loh Pak. 50.000 loh orang desa Kapur Iuran. setiap bulan iuran. Ini izin Pak Bupati. Saya ini kesal sekali. Ini benar-benar momen gila. Apa kita ini? Ini mohon maaf Pak. Ini betulkah aslinya lahir di Kalimantan ini menurut ini? Betul. Ini Betul, kita betul, ini- betul. ini bom waktu ini kalau kita mau main gila. Betul. Ya. Ini Pak Bupati izin. Ya. Saya tidak marah sama Pak Bupati, saya tidak marah teman-teman muslim itu, tapi ya ini kondisi kami Pak. Ini kondisi loh. Ya. Real. Oke, ya Bang. Jadi tadi statement saya sudah sama-sama mendengar ya. Siap. Jelas. Siap. Bahwasanya saya, Pak Kapolres, Pak Wakil Bupati, teman-teman DPRD akan mengawal pembangunan ini. Ya. Terus kemudian saya minta bantu kepada Pak Antonius, teman-teman juga sama-sama kita melengkapi persyaratan itu. Kemudian yang keduanya, tugas saya bersama Pak Kades untuk memberikan pemahaman dan terhadap masyarakat. Itu yang namanya toleransi. Ketika Abang bertetangga dengan masjid, Benar sekali. dengan toa yang kenceng, Wah, kencang sekali. nggak terganggu. Itu yang namanya toleransi. Kami Ya, ini. yang namanya toleransi. Ya, Ini Pak ya, Kam. ya. Oh ini Ya. Pak Agung. Ini Katolik juga. Ketua wilayah dari Desa Kapur Ini Saleh militer juga Kabupaten ini. Ya. Kebetulan baru kemarin saya digantikan, Ya. tapi saya ditunjuk sama pastor saya, sama Pak Anton Bupati sebagai penasihat. Ya. Sebenarnya saya sudah merintis di sini sudah lama, sudah tahun